Trader profesional tidak hanya melihat arah harga, tapi berusaha melihat struktur market tersembunyi yang tidak disadari trader amatir. Di materi ini saya akan bahas sebuah indikator dan strategi trading yang membantu kita melihat apa yang disebut para quant trader sebagai hidden market regime yang berbasis model statistik dan matematika. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga bisa langsung dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen, serta ikuti sesi live trade saya setiap Senin hingga Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada trading view, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja hidden Markov model, maka akan muncul nama indikatornya hidden Markov model regime probability yang dikoding oleh Lamalala. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini menggunakan matematika probabilitas untuk mengidentifikasi hidden state atau kondisi market yang tidak terlihat secara langsung yang sedang terjadi saat ini, baik tren bullish, bearish, maupun sideways. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Jika hidden Markov model atau HMM-nya berwarna hijau, artinya resi market sedang bullish, jadi kita harus fokus mencari buy setup, strategi trend following lebih efektif, dan posisi sell lebih beresiko. Jika HMM-nya berwarna pink, artinya resi market sedang bearish, jadi kita harus fokus mencari sell setup, strategi trend following lebih efektif, dan posisi buy lebih beresiko. Jika HMM-nya berwarna ungu, artinya market sedang sideways atau tidak ada tren yang jelas, harga bergerak dalam range dan sering terjadi false breakout. Kemudian ada juga panel di kanan atasnya ini yang merupakan kesimpulan ringkas mengenai kondisi HMM yang nanti akan saya gunakan dalam metode kali ini. Pertama ada model state yang menginformasikan kondisi market sedang bullish, bearish, atau sideways. Kedua ada confidence yang berisi keyakinan atas probabilitas model state yang sedang terjadi. Ketiga ada P bullish yang adalah probabilitas bullish. Keempat ada P bearish yang adalah probabilitas bearish. Dan yang kelima ada P chop yang adalah probabilitas choppy atau sideways. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Jadi look back periodnya 20, P bull-nya 0,8, P bear-nya 0,8, dan P chop-nya 0,6. Kemudian pada tab style-nya saya akan uncheck bar color ini karena saya nggak suka chart yang terlalu bling-bling. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab style-nya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator hidden Markov model regime probability yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator simple moving average 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan false signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada video ini saya menggunakan contoh pair XAU USD atau Gold
unggul di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50, dan yang kedua, model state bullish. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, perhatikan di sini model state HMM-nya itu dia masih bearish dan kita melihat harga juga sedang terkoreksi turun karena saya sengaja ingin memperlihatkan proses terjadinya perubahan model state-nya. Saya akan maju replay pelan-pelan, saya maju seperti ini, kita melihat untuk model state-nya masih bearish, kita maju lagi, masih bearish, kemudian kita maju lagi, masih bearish, kita maju lagi. Nah, ini sudah terlihat model state-nya itu dia udah bullish. Tapi perhatikan di sini model state-nya tulisan bullish-nya itu dia masih coklat. Perhatikan bahwa untuk confidence-nya itu dia baru 62,96%, artinya medium. Baru pada next candle-nya ini kita melihat model state-nya untuk kata bullish-nya, tulisan bullish-nya itu dia sudah mulai berubah hijau. Confidence-nya udah menjadi 94,29%, artinya high. Boleh-boleh saja Anda masuk ketika model state bullish-nya itu confidence-nya masih medium, tapi saya sarankan sebaiknya kita masuk ketika confidence-nya itu dia sudah high. Karena ketika confidence-nya high, biasanya harga cenderung membuat higher high dan higher low, pullback sering dipakai buyers untuk entry, momentum naiknya lebih stabil, serta penurunan harga sering bersifat koreksi. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua, model state bearish. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga baru saja close di bawah SMA 50-nya yang mengindikasikan potensi awal dari trend bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, perhatikan HMM-nya itu dia sudah terlebih dulu bearish, tapi di sini kita masih belum boleh ambil trade sell-nya karena harga masih bergerak di atas SMA 50-nya yang seringkali lebih berisiko memberikan false signal seperti pada area ini. Oleh karena itu, kita baru boleh sell ketika harga sudah close di bawah SMA 50-nya seperti ini. Kemudian pada panelnya kita melihat model state-nya sudah bearish dengan confidence high di angka 99,71% yang biasanya harga cenderung membuat lower high dan lower low, kemudian pullback sering dipakai sellers untuk entry, momentum turunnya lebih stabil, dan kenaikan harga sering bersifat koreksi. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan.